Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Seringkali kita mikir strategi itu ya rencana besar di awal, terus eksekusi tinggal jalanin aja, bener gak sih? Nah, itu dia. Sumber kita hari ini dari HBR Guide to Building Your Strategy justru bilang nggak gitu. Oh ya, gimana tuh? Justru kunci suksesnya itu ada di kelenturan keduanya, Mas. Jadi, strategi dan eksekusinya itu harus bisa luas dan saling belajar terus. Wah, menarik. Jadi misahin keduanya secara kaku itu malah bahaya ya? Betul banget. Makanya, misi kita kali ini nih, pengen gali lebih dalam kenapa strategi sama eksekusi itu harus jadi satu kesatuan yang dinamis, yang adaptif gitu. Apalagi di dunia yang serba cepat berubah kayak sekarang. Jadi kayak strategi sebagai pembelajaran dan eksekusi sebagai pembelajaran gitu ya, harus jalan bareng. Persis, keduanya harus jalan seiringan. Oke. Mungkin kita mulai dari dasarnya dulu kali ya, biar clear. Sumber kita kan nekenin pentingnya bedain antara strategi, arah besarnya, sama eksekusi. Gimana cara kita ngerjainnya? Katanya kalau ini kabur, keputusan bisa ngawur ya? Tepat. Dan ini langsung nyambung ke mitos umum, bahwa strategi itu harus kaku, komitmen jangka panjang, gitu. Padahal ya nggak gitu juga. Maksudnya? Inti strategi itu kan soal fundamental bisnis. Gimana kita ciptain nilai, apa yang bikin biaya naik turun, gimana kita bersaing. Nah, ini semua bisa banget berubah cepat kalau asumsi kita di awal ternyata salah atau udah nggak relevan sama kondisi pasar. Jadi bukan soal panjang pendeknya waktu, tapi soal fundamentalnya masih pas atau enggak. Iya. Ada contohnya nggak biar kebayang bedanya pendekatan strategi di lapangan? Ada misalnya, bandingin aja industri minyak yang katakanlah relatif stabil ya kan. Di situ mungkin strategi klasik yang pakai analisis dalam prediksi rencana jangka panjang masih oke lah. Oke. Tapi coba lihat industri kayak software internet. Wah, itu kan perubahannya cepet banget, liar. Nah, di situ perlu strategi adaptif. Siklusnya lebih pendek, banyak eksperimen, harus fleksibel banget. Oh, jadi kayak harus coba-coba terus gitu ya? Iya, bahkan ada yang namanya strategi shaping. Itu perusahaan nggak cuma bereaksi, tapi aktif ngebentuk ekosistem pasarnya sendiri. Kayak Apple dengan App Store-nya dulu. Mereka bikin aturan mainnya. Jadi masalahnya seringkali perusahaan masih pakai gaya klasik, padahal main di lapangan yang butuh gaya adaptif atau shaping. Gitu ya? Mungkin karena itu yang diajarin atau udah biasa, nyambung ke eksekusi. Strategi sebagus apapun, kalau orang di lapangan nggak ngerti atau nggak bisa jalanin dengan benar, ya percuma kan? Komunikasi jadi kunci banget. Iya sih. Komunikasi pasti penting. Tapi lebih dari itu, sumber ini kan bilang eksekusi itu justru sumber belajar ya. Ini kayaknya yang sering kelewat deh. Nah, itu dia poin krusialnya. Fatal banget kalau kita nganggap eksekusi itu cuma jalanin perintah dan misahin dari strategi. Coba lihat kasus kayak Wells Fargo atau VW deh. Oh, yang skandal itu ya? Iya, data-data di lapangan, tanda-tanda ada yang motong kompas, atau bahkan curang pas eksekusi, itu sebenarnya udah ada, udah kelihatan, tapi seringnya diabaikan sama pimpinan puncak. Kenapa? Ya karena mereka terlalu fokus sama strategi awal yang pokoknya harus sukses. Mereka jadi nggak dengerin apa kata data dari proses eksekusi. Waduh, jadi strategi itu harusnya kayak hipotesis aja gitu ya, yang terus diuji bener apa nggak lewat apa yang terjadi pas eksekusi. Eksekusi jadi laboratoriumnya. Persis, itu intinya strategi sebagai pembelajaran dan eksekusi sebagai pembelajaran jalan bareng. Kita harus terima kalau ya rencana awal pasti ada kurangnya, pelaksanaan juga pasti nemu hal tak terduga. Justru dari situ kita bisa adaptasi dan perbaiki. Kalau sinyal dari eksekusi diabaikan, ya sama aja kita tutup mata sama kenyataan. Masuk akal banget. Tapi nih, kalaupun kita udah niat mau fleksibel, eksekusi sendiri kan juga bisa gagal karena macem-macem. Ada jebakan apa aja sih biasanya di tahap ini menurut HBR? Oke, ada beberapa nih. Pertama yaitu tadi, rencana yang terlalu kaku. Jadi kayak baju besi, nggak bisa gerak pas kondisi berubah. Kedua, ada yang namanya tirani kepraktisan. Tirani kepraktisan? Maksudnya? Maksudnya, kita kejebak lakuin hal yang terasa praktis atau yang udah biasa kita lakuin, padahal situasinya udah beda dan butuh cara baru. Contohnya Polaroid tuh. Mereka coba jualan kamera digital, tapi pakai model bisnis film instan lama mereka.
Secara praktis, ya itu yang mereka kuasai. Tapi kan gagal total di pasar digital. Iya. Terus ada lagi? Ada lagi bahaya kehilangan arah. Jadi, saking sibuknya ngerjain tugas-tugas kecil di lapangan, lupa tujuan strategis utamanya apa. Contohnya kayak gimana tuh? Contoh terkenalnya itu promosi tiket pesawat gratis dari Hoover di Inggris dulu. Secara taktis, penjualan vacuum cleaner mereka naik gila-gilaan. Orang beli banyak banget. Tapi secara strategis, biaya tiket gratisnya itu bikin perusahaan rugi bandar. Hancur finansialnya. Wah, menang pertempuran kecil tapi kalah perang ya? Betul. Jadi intinya, eksekusi yang bagus pun perlu strategi pelaksanaan yang cerdas juga. Harus disesuaikan sama tantangan spesifik di lapangan. Oke, terus gimana dong caranya biar kita bisa benar-benar bangun fleksibilitas dan kemampuan belajar ini pas eksekusi? Kuncinya di pengembangan kapabilitas. Sering banget kan strategi baru itu butuh kemampuan baru yang tim kita belum punya. Nah, ini nggak bisa cuma direncanain di awal terus beres. Terus gimana? Ya perlu eksperimen, perlu coba-coba, perlu belajar sambil jalan selama proses eksekusi itu sendiri. Makanya, pendekatan tes dan belajar itu penting banget. Mendingan bikin serangkaian ledakan kecil, eksperimen-eksperimen terkontrol buat nguji asumsi, daripada satu pertaruhan besar yang risikonya gede banget kalau gagal. Sip. Jadi jelas banget ya pesannya, udah nggak zaman lagi misahin strategi sama eksekusi secara kaku. Sukses jangka panjang itu datangnya dari interaksi yang hidup, strategi yang luas, yang mau belajar dari lapangan, dan eksekusi yang juga luas, yang aktif ngasih masukan buat benerin arah. Keduanya jadi siklus belajar yang nggak bisa dipisah. Tepat sekali. Nah, ini mungkin jadi pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang. Coba deh, mulai sekarang lihat proses eksekusi di tim atau perusahaan Anda. Jangan cuma sebagai cara ngerjain rencana, tapi sebagai mesin penting buat belajar secara real time. Dan dari situ, secara proaktif, bisa mempertajam dan menyempurnakan arah strategis Anda ke depan. Gimana kira-kira?